Welcome back di YouTube channel RRIND. Kali ini podcast RRIND hadir lagi untuk Anda semua yang sedang menyaksikan YouTube channel RRIND. Dan kali ini membawa kabar gembira, kabar sukacita, karena Kabupaten Ende baru saja membawa pulang kembali piala ETMC atau Eltari Memorial Cup. Ini lambang supremasi sepak bola terbesar di Nusa Tenggara Timur. Kali ketiganya pulang kembali ke kampung halaman, dan mereka ini adalah orang-orang yang berhasil membawa pulang. Inilah tim Perse Ende sang juara. Selamat sore. Masih terasa euforianya sampai dengan saat ini. Kita langsung ngobrol saja dengan tim Perse Ende. Walaupun tidak lengkap, saya saat ini bersama dengan ada manajer tim Perse Ende, kemudian juga ketua ASKAP PSSI Kabupaten Ende, dan pelatih serta para pemain. Kita kenalan dulu satu-satu. Selamat sore Pak Manajer. Selamat sore. Apa kabar? Sehat? Sehat, baik. Katanya lagi ya? bergembira rian ya. Kata netizen ini bertangan dingin. Jadi itu istilahnya dari netizen, karena memang mulus perjalanan Perse ya sampai Iya. final. Tanpa ada hambatan? Ada sih hambatan-hambatan beberapa, tetapi bisa kita atasi, bisa kita selesaikan dengan baik. Oke, ya ini Pak Julius Cesarnonga atau yang lebih akrab Anda kenal dengan Yoran ya, manajer Perse Ende. Lalu di sebelah saya ada Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Ende, Sabri Indradewa. Selamat sore Om Sabri, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Berapa lama di Lembata? Saya mungkin bersama dengan tim hampir 25 hari ya. 25 hari ya? 23. 23 hari. Jadi dari awal sudah bersama-sama ya? Iya, sudah bersama-sama. 23 itu sejak 6 September kalau tidak salah. 8 ya. Ada yang lebih dulu katanya supporternya lebih dulu begitu berangkat ke sana. Ada beberapa tadi yang menyampaikan bahwa mereka 6 September sudah ada di sana. Iya, mereka 6 September ke sana bersama dengan bis kita, bis Perse itu. Oke, iya. Dan di sebelah ujungnya saya perkenalkan juga, kalau Anda melihat ada tulisan AP. Ini pecinta sepak bola Ende, sudah tidak asing lagi dengan Om Ahmad Paijan, AP begitu, tapi lebih akrab disapa Om Lale ya. Kok bisa itu? Bagaimana tuh sapaannya bisa ada Om Lalenya? Baik, selamat sore. Sebenarnya saya suka sama James Bond. Jadi mulai dari SMP ya sudah memanggil saya Charles. Jadi suka sama James Bond, tapi menjadi pelatih Perse ini tahun keberapa? Tahun ketiga. Tahun Ketiga. Tahun ketiga atau ETMC ketiga? ECMT ketiga. ETMC ketiga ya, membawa adik-adik ini. Yeah. Dan adik-adik ini juga perlu saya perkenalkan, para pecinta bola atau fans-fansnya mereka sudah kenal ya, tapi saya perkenalkan kembali sang kapten Adi Atep. Selamat datang di RRI. Halo, selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Katanya apa kabar jago kandang begitu ya? Ya. Ini agak sarkas begitu. Sampai menulis itu di media sosialnya, kenapa? Itu menjawab para haters. Menjawab para haters. Sempat ada yang bilang jago kandang gitu ya? Iya. Oke, tapi berhasil dibuktikan ini bisa juara di tanah orang. Dan yang ini yang viral di final. Jadi eksekutor terakhir yang berhasil memasukkan bola ke gawang lawan, inilah dia sang kiper kita. Silakan diperkenalkan langsung. Halo, selamat sore. Ya. Nama saya Akbar Aljana Rahman. Oke, Akbar asal mana nih? Kalau dari logatnya tidak mungkin ini sama-sama Pak Ahmad ya kampungnya ya. Saya asal dari Kediri, Jawa Timur. Dari Kediri, Jawa Timur. Selamat sore. Terima kasih sudah bersama-sama tim Perse. Dan yang satunya lagi ini top scorer kita ya. Silakan diperkenalkan. Halo, salam kenal. Nama saya Cahya Dwi Permana. Cahya ya. Oke, kemarin 5 gol selama ETMC ya? Iya, 5 gol. Oke, ada 5 gol dan berhasil menjadi top scorer ya. Dapat hadiah berapa banyak nih?
Gelarnya saja tapi sudah lumayan ya. Ya. Oke, kita langsung ngobrol saja. Semua yang sedang menyaksikan podcast ini ada beberapa yang penasaran, sempat tanya juga kepada RRI cerita mereka selama berada di Lembata, lalu apa sih strategi mereka, kemudian bagaimana keseharian mereka sampai kemudian bisa berhasil menjadi juara di tanah orang begitu. Kalau juara di tanah sendiri, kalau menjadi tuan rumah lalu juara sudah biasa mungkin ya, dan sudah pernah juga PRC. Nah, Om Yoran, bagaimana kemudian ketika tiba lalu menargetkan harus juara 1, starting pointnya itu dimulai dari apa? Waktu persiapan, planningnya dari Ende memang sudah targetnya bersama Aska PSSI Ende harus menjadi juara di sana. Kalau kita bicara soal target, memang kami diberi target tanggung jawab hanya sampai di semifinal. Nah, menggapai semifinal itu target yang diberikan oleh Askap Kabupaten Ende. Tetapi setelah target itu diberikan, waktu acara launching tim, kemudian sekaligus pelepasan tim, kita dikasih lagi beberapa motivasi, kemudian dikasih target lagi, target oleh pemerintah Kabupaten Ende melalui Pak Wakil Bupati itu untuk membawa pulang kembali piala yang ETMC ini yang dibawa dari Ende ke Malaka waktu Eltari 2019 ya Pak Sabri, 2019. Persiapan tentu biasa seperti tim-tim lainnya, persiapan standar lah persiapan. Kemudian kami berangkat ke Lembata. Memang beberapa skenario untuk keberangkatan kami sempat berubah-ubah, kemudian tertunda-tunda, dan kita berangkat tanggal 8 sampai ya dengan kapal cepat itu, dan persis kami itu menjadi tim terakhir. Tim terakhir yang tiba di Lembata, tim ke-24. Itu kenapa yang tiba di Lembata, kurang tahu kenapa. Karena skenario sudah kami buat untuk perjalanan kami, direncanakan tanggal 6, kemudian batal, mau lewat jalan darat itu waktu itu, kemudian tanggal 7 juga batal, kemudian ada komunikasi informasi bahwa ada kapal cepat di tanggal 8 itu, kemudian ya kami putuskan untuk berangkat. Menyesuaikan dengan jadwal Iya, seperti itu. September tiba di sana. Tanggal 8 September itu kita tiba di sana siang bolong itu. Jam-jam teriknya Lembata lah, kurang lebih jam-jam setengah 1 apa jam 1 begitu sampai di sana. Kemudian euforia penjemputan oleh keluarga besar paguyuban Ende di Lembata juga sebenarnya menambah suntikan motivasi tersendiri juga bagi kami, karena sambutan yang diberikan itu ini seperti kita tidak ada di tanah orang begitu, seperti ada di Ende saja, dengan supporter yang sudah ada lebih dahulu di sana menyambut kami di dermaga, kemudian ke paguyuban diterima, dijamu, dan kemudian proses itu berjalan terus sampai dengan terakhir kita menjadi juara itu. Oke, jadi dukungan psikologis juga ini bisa jadi mood booster buat Iya, betul. Jadi per tanggal 8 September itu ya Askap, MKAP dan juga dari tim Perse tiba bersama-sama. Itu di sana kemudian diarahkan panitia, memang sudah ada tempat khusus gitu? Tidak, kita tidak ada tempat khusus yang disiapkan oleh panitia. Tempatnya itu difasilitasi oleh paguyuban, dan kita membayar sih sebenarnya. Dua rumah, satu ditempati oleh
pemain. Kebetulan rumah itu lebih besar, lantai 2 untuk pemain dan 1 untuk ofisial semua di rumah yang satu lagi, tapi jaraknya mungkin sekitar 200 meter mungkin dari berdekatan ya dalam satu lokasi yang sama. Kemudian untuk keseharian mereka itu mereka mengurus sendiri untuk keperluan mereka makan, minum dan lain-lain itu apakah membawa tidak. juga tim dari ENDE atau Tidak, kami difasilitasi oleh keluarga besar ENDE di sana. Oleh paguyuban ENDE di sana disiapkan fasilitas, dibantu lah misalnya, disiapkan makan, minum dan segala macamnya selama kami ada di sana. Tiba tanggal 8 lalu memulai latihan rutin untuk mempersiapkan diri menuju ETMC ini mulai tanggal berapa? Nanti pas proses latihannya saya akan ke Pak Lale ya. Lebih senang nggak dibahas sama Pak Lale? Tiba tanggal 8, kemudian tanggal 9 itu pembukaan ya. Persis semua kegiatan latihan dan lain sebagainya dimulai dengan tanggal 10 pagi itu. 10 pagi ya. Ya, jadi Lale kalau misalnya di ND kan ini kita sudah tahu ya layoutnya, kemudian tantangannya, keuntungannya dan lain-lain. Tapi kalau kita datang ke tanah orang, ini kan kemudian harus beradaptasi kembali. Apakah sebelumnya tim Persija ini sudah melakukan survei dulu, entah ke lapangannya kah, kemudian memperhitungkan kondisi cuaca dengan kondisi fisik pemain dan lain-lain? Apakah itu sudah dilakukan tim lebih dulu atau begitu tiba baru proses adaptasinya dimulai begitu? Baik, terima kasih. Kalau soal itu kami tidak ada survei dulu di sana. Ternyata begitu tiba kami baru belajar adaptasi dengan situasi dan kondisi di Lembata ini. Oh gitu. Jadi baru kemudian melihat kondisi lapangan, beradaptasi dengan cuaca memang pada saat itu ya, belum pernah ada yang kesana lebih dulu. Belum pernah kesana ya. Ya, dengan keadaan yang ya mungkin agak karena berbeda. Saya dengar cuacanya di sana lebih panas begitu ya. Iya, lebih panas. Dan lain-lain, kondisi lapangannya mungkin tidak seperti di ND dan lain-lain. Itu prosesnya bagaimana, kemudian apa kendalanya saat melatih mereka dengan kondisi yang serba baru semua? Saya rasa kalau pada sesi latihan itu saya pikir tidak terlalu kendala kepada anak-anak pemain ini. Cuman susah juga sih di sana untuk kita mencari lapangan latihan dengan banyak peserta yang ikut pada event turnamen El Tari Memorial Cup ini. Jadi kadang-kadang saya berkomunikasi dengan Pak Manajer karena di situ saya belum terlalu leluasa mengetahui lapangannya berada di mana. Terus sempat ada teman juga dipanggil sama Pak Manajer, mungkin dia lebih tahu kondisi lapangan di Lembata itu. Oke. Jadi kalau tiba di sana itu memang belum dibagi begitu ya, kapan Persija latihan di lapangan ini dan lain-lain seperti biasanya, belum ya? Belum. Ya, kita mencari sendiri. Jadi tim ini latihannya di mana? Kami sering itu di lapangan misi ya, Pak Manajer ya, lapangan misi yang kami sering. Cuman kondisi lapangannya kalau kita mau sangat risih sekali buat pemain karena debu sekali ya. Debu sekali lapangannya. Jadi dengan keadaan yang harus bisa cepat kita menyesuaikan, teman-teman ini nanti saya ingin juga dengar ceritanya ya, bagaimana proses adaptasinya. Tapi saya mau kembali dulu ke Pak Ketua Askap, sudah senyum-senyum dulu ya, jadi saking happy-nya. Oke, ini ketika ke sana kan bersama-sama dengan tim ini, lalu Askap kemudian mencoba memfasilitasi seperti apa ketika mengetahui ada kendala, kurang tahu lapangannya di mana, kemudian dan lain-lain, untuk mengurai satu-satu kendala agar semua proses persiapan berjalan lancar. Apa yang kemudian dilakukan Askap ini? Ya, baik, Mbak Desi. Saya agak mundur sedikit ya, sebelum sampai ke sana itu memang tim ini mukjizat ya. Mukjizat? Buat tim ini sangat luar biasa. Kenapa? Kenapa saya sampaikan katakan demikian? Itu persiapannya itu bayangkan secara bersamaan
bertugaskan suratin kami Sebagai tuan rumah sih. sebagai tuan rumah pada saat itu. Jadi 1 bulan sebelum penyelenggaraan suratin nggak sampai itu kita mulai bebenah. Ternyata saya berpikir kalau hanya suratin, gimana kita menghadapi Altar Memorial Kampung Batai. Seiring berjalannya waktu, saya komunikasi dengan teman-teman askar. Yang kita harus tunjuk pertama itu adalah manajer timnya. Oh, jadi memang ini nama manajer ini muncul setelah Ya. suratin selesai gitu ya? Nggak seiring sejalan. Ya, kebetulan suratinnya itu langsung dihandle oleh askar sendiri. Oke. Nah, untuk supaya ada keseimbangan dua tim yang kita siapkan ini, Dan kita berbagi harus tanggung jawab mempercepat, juga ya. mempercepat untuk menunjuk siapa sebagai manajernya. Hmm. Setelah askar rapat, kita putuskan itu ada 2 nama. Ada siapa tuh? Satu itu saya pun saudara ya, ada gigi palsu. Jadi bukan saya hanya tersenyum saja ya kalau Om Ferry ikut menyaksikan, betul Om Ferry ya? Pak Ketua. Pak Ketua DPRD. Ya, minta maaf. Ya, saya bercanda. Mm-mm. Sampai sekarang saya tidak. Akhirnya konsultasi. Terus nama yang kedua ini adik saya. Dua-dua bukan pemain bola nih, kenapa nama mereka yang disebut? Persoalan. Atau mungkin masa lalunya adalah pemain bola juga mungkin ya? Persoalan kita tidak Mantan bisa striker. bola atau tidak, tetapi Striker kelurahan. ada keyakinan kita bahwa baik Pak Ferry maupun Pak Yohan bisa memanage tim. Oke, jadi leadershipnya itu yang Ya, dibutuhkan. kita butuh itu. Terus akhirnya saya coba konsultasi dengan Pak Ketua DPR, kira-kira 2 nama nih siapa. Coba kita semua bersepakat untuk video sesar. Saya hubungi beliau, waktu itu jawabannya itu antara iya dan tidak belum gitu. Iya ya, Masih ragu-ragu Iya. itu karena apa? Ragu-ragu, mungkin masih ada juga kegiatan-kegiatan ya, beliau masih ke Jakarta, ada urusan sedikit, urusan keluarga dan segala macam. Dan ini kan kita kehilangan figur yang harus berdiri di lapangan ini. Siapa berdiri untuk Suratin dan siapa yang harus berdiri. Dua-duanya harus jadi magnet yang bisa jadi pusat perhatian masing-masing timnya begitu ya. Ya, dan durasi waktu kita mempersiapkan tim itu tidak lebih dari 10 hari efektif. Iya. Tim. Itu dari proses seleksi. Ya, dari seleksi itu Sekali. 50 harian lah. Nah, itu dari sekian banyak kita seleksi. Itu pelatih kepalanya kita belum tentukan. Pada saat itu Nah, ya. Terus Pak Lali ini masih berurusan dan menjadi wasit di Kecamatan Nangga Pendang. Oh, Terus begitu. Kecamatan Pulau ini. Saya jadi bingung di lapangan sendiri ini. Saya mau yang mana yang harus kita dahulukan. Jadi alasan-alasan ini yang di depan tadi Ya. Mas Habib sebutkan bahwa ini mujizat. Jadi makanya saya bilang ini mukjizat. Jadi saya omong dengan Pak Manajer, sebuah Pak Manajer, tolong ini diterima. Diterima. Akhirnya adik saya ini baik sudah kaya kalau misalnya ya ini kita jalan secara bersamaan. Ya, tapi inti daripada itu semua, ya teamwork ini bisa bagus itu kan ketulusan hati kan. Bayangkan saya ini satu tempat tidur sama adik saya. Begitu ya. Iya. Selama 23 hari. Jadi ketika saya balik belakang, adik saya balik belakang. Ketika Dua-duanya saya jadi warna merah dulu ya sementara ya. begitu saya balik Satu begini, tempat tidur. Satu tempat tidur. Saya lihat muka adik saya gitu. Oke. Biasanya adik saya lihat ibunya, saya juga. Lagi ini ada 23 hari. hal-hal menarik yang memang diminta netizen yang selalu ditanyakan kepada RRI. Tolong dibahas behind the scene atau hal-hal yang kita tidak tahu selain permainan mereka yang ditampilkan di dalam streaming gitu ya. Ini jadi ceritanya seperti ini. Jadi ternyata Pak Ketua Askap itu tidur sama-sama dengan Pak Sama-sama, Manajer iya. ya, karena Keterbatasan ya betul ya. Satu dan lain hal ya. Karena kondisi infrastruktur juga di sana. Maka Pak Manajer selalu berdiskusi sama saya. Sebenarnya saya itu tidak wajib lah untuk selama 23 hari berada di sana. Iya. Oke. Setiap kali saya mau balik, pelatih kepala, Pak Manajer, KM mau pulang kan. Akhirnya saya Tangguhkan lagi. tangguhkan. Ditunda terus ya. Akhirnya saya bilang sudah kita sama-sama, tetapi kita tidak pernah mengintervensi tupoksi yang ada di situ. Saya dalam kapasitas sebagai ketua askar, ya mendengar kalau diminta untuk memberi masukan saya memberi masukan. Mengisi gitu ya. Pak Manajer juga begitu
untuk urusan pemain diberi keleluasaan penuh kepada pelatih kepala dan asisten pelatihnya. Oke. Tapi kami sering berdiskusi. Diskusi, ya. Diskusi terus. Karena nanti Pak Manajer jelaskan. Tetapi yang saya tahu di sana itu regulasi berdasarkan statuta itu tidak ada yang namanya KTP luar NTT dan KTP NTT. Oke, tadi sudah sempat juga dijelaskan gitu ya. Nah ini yang menjadi persoalan karena ketika tim itu di-setel oleh pelatih dan segala macam, kita uji coba terakhir dengan Nirwana itu sebenarnya tim yang sudah kita siapkan untuk persiapan ke sana. Ternyata itu berubah total. Oke. Nah, berubah total, maka Itu menguntungkan atau merugikan? saya dengan katakan perubahan ini mukjizat dan manajer ini ya bertangan dingin tuh di situ. Jadi ini yang kalau belum tahu itulah bertangan dingin dengan kondisi tim yang sudah seadanya seperti itu, dengan kondisi pemain, minta maaf pemain ini rata-rata ini kan ikut Liga Pelajar kemarin. Iya, pemain baru di Eltari. Baru semua di sebagian besar itu baru di Eltari ini. Nah, ketika itu pelatih bersama dengan manajer mulai kami berdiskusi. Kira-kira kita coba yang ini KL, manajer bisa kira-kira gimana bisa, pelatih kepala gimana kita diskusi. Sampai dengan menurunkan pemain itu, pelatih kepala diskusi dengan kami. Gitu. Meskipun itu kewenangan penuh dari pelatih kepala. Bukan karena takut ya Melale ya, tapi butuh masukan gitu. Oke, jadi porsi masing-masing ini tetap tidak diintervensi walaupun ada kehadiran ketua ASKAP di sana hanya untuk support kepada tim dan juga pada pemainnya ya. Dan penentuan kapten dan lain-lain ini semua ditentukan oleh pelatih kepala atau hasil diskusi ya? Ke manajer KF kira-kira ini siapa. Kenapa di Atep? Ya saya bilang dia ini kan main bola dari umur 13, Piala Gubernur dia tahun 2012, umurnya masih 14 tahun. Iya. Nah sekarang sudah berapa tahun, berapa Eltari yang dia ikut. Yang Saya senior bilang dia ya? sudah tua lah, sudah senior. NTNC tahun depan sudah jadi pelatih mungkin ya? Karena sudah tua ini mohon maaf kami sepakat sudah sebelum kasih dia. Nah, tapi rupanya tangan dingin juga dia. Oh, oke, berjodoh juga berarti Berjodoh ya. semua. Oke, jadi Adi Atep yang jadi kaptennya, kita boleh dengar dulu nih bagaimana cerita dari Adi Atep yang pada saat setelah selesai menang final, memeluk piala, kemudian bilang selamat malam, apa kabar jago kandang gitu ya. Itu dendam atau bagaimana nih, atau puas berhasil membawa pulang? Adi Atep dibebankan, diberi tanggung jawab menjadi kapten, menjadi beban atau wah ini challenge saya memang harus jadi kapten karena saya paling tua, kata Pak Ketua ASKAP tadi. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau menjadi kapten tim Persenda itu sangat-sangat beban. Karena sebuah tim yang bisa dikatakan tim besar di NTT, terus tiap kali ikut turnamen di NTT harus targetnya juara. Dan itu bebannya. Ya, beban sekali karena pemain-pemain saya juga banyak yang junior yang kemarin ikut Liga Pelajar, belum pernah ikut turnamen seperti Eltari, Piala Gubernur. Semuanya pemula lah kalau untuk bicara soal turnamen besar di NTT. Jam terbangnya masih banyak yang pemula ini ya? Ya, minim semuanya. masih bermain di sekitar Kabupaten Ende saja. Oke. Ya Tep, bek kiri itu Bek kirinya kenapa? SMA Morole. Maurule. SMA Kok Morole. bisa dia bergabung? Waktu itu ikut seleksi? Iya dia ikut seleksi karena ya Pak Lale lihat dia bisa Bagus. kita coba Ternyata mampu. maksimal. Maksimal ya. Ya, dan bagus sekali ya. Oke, iya. Tantangan yang paling besar kapten ini diberi beban tanggung jawab oleh pelatih kepala apa saja, Tep? Ya, seperti memberi support kepada adik-adik. Itu saja sih, support kepada Menakut-nakuti adik. tidak ya? Kalau itu sering saya buat. Oh serius? Oke, jadi memberi contoh maksudnya Iya, ya. memberi contoh Jadi yang bisa baik-baik. berfungsi optimal sebagai seorang kapten Iya, begitu dalam iya. tim. Nah, yang uniknya lagi yang hadir bersama kita berdua di sini adalah kalau kita bisa bilang ini pemain impor begitu ya. Iya. Sampai kemudian Akbar ini menjadi kiper, itu bagaimana ceritanya, Pak Manajer? Ini sebenarnya situasi yang pilihan
jujur saja saya sampaikan bahwa sebenarnya setelan Stel viral sekali kata Stel ini. ya Sama SMC. setelan tim pertama itu bukan yang bermain di ETMC ini. Ya, tadi saya pakai kata setelan kami dari sini ini. Memang bukan ada beberapa pilihan yang kemudian berubah-ubah karena memang ada aturan di tingkat lokal sana atau regulasi yang sampai di sana baru kami tahu. Begitu kami tahu memang itu situasi yang merugikan tim ini, tetapi saya lebih dahulu mengirim 2 orang ke sana untuk mengikuti technical meeting. Setelah kami sampai di sana, baru kemudian hasil dari technical meeting itu disampaikan kepada kami, dan kemudian setelah kita dapati hasil technical meeting, memang keputusan-keputusan atau regulasi yang diikutkan di turnamen ini memang secara umum sangat merugikan tim kami, sehingga setelan yang saya tadi bilang bahwa kemudian berubah total nih di sana. Kalau kita lihat di pertandingan perdana itu kipernya bukan Akbar, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Sabri tadi, bahwa ada soal KTP itu, ada KTP lokal NTT itu bebas dimainkan, sementara yang berKTP non NTT ini hanya 3 yang dimainkan. Pilihan-pilihan itu kemudian membuat kami sulit, dan praktis Akbar ini bagus, tapi di pertandingan perdana itu tidak dimainkan karena regulasi yang membuat dia tidak bermain. Kemudian karena penampilan kiper kami yang pertama itu kurang meyakinkan di partai perdana, dan kemudian banyak masukan juga terhadap tim ini dari pemerhati bola dan segala macam di ND khususnya. Itu kemudian setelah kita evaluasi memang riskan di posisi itu, akhirnya kami putuskan di pertandingan kedua menurunkan Akbar yang memang di setelan awal itu kiper utama. Jadi memang dari awal tuh setelannya dia kiper utama ya, tapi karena di sana berubah, dia main di pertandingan kedua dengan sendirinya mengorbankan satu lagi yang tidak bisa kita ikutkan di pertandingan itulah cerita-cerita yang kemudian ya. Tapi dia diimport memang untuk menjadi seorang kiper sebenarnya. Kalau Bapak melihat setelan tadi ya. Iya, memang dia kiper utama. Tahu Akbar ini dari mana? Tahunya dari kapten ini, dari kapten. Dari kapten. Ya. Temannya pernah bermain atau bagaimana kurang tahu, pokoknya bilang ada teman saya yang kiper bagus, ya sudah coba dikontak, dibicarakan baik-baik. Saya ya dibicarakan baik-baik, kalau mau ke ND ya silahkan. Kemudian Atep sampaikan bahwa ya sudah, kipernya mau datang, ya sudah kami datangkan. Ya sama itu. Si Cahya ya. Ya, jadi 2 pemain impor ini yang menjadi samping saya, karena ada satu juga yang dari Papua ya. Iya. Oke. Jadi ini dua-dua ternyata diimpor dan tidak mengecewakan. Kalau kemudian ada macam-macam informasi di media sosial dan di mana-mana bahwa banyak pemain dari Jawa, hanya 2 ini aja. Enggak banyak, tidak banyak. Yang lain ya, yang lain tuh mirip ya. Wajahnya mirip Akbar, mirip Cahya. Ya, tetapi asli ND itu. Semuanya asli Ya, ND ya. kalau yang dari Jawa ya persis berdua ini. Cahya, Akbar, dan satu dari Papua ya, ini itu aja. Top scorer kita ya. Iya. Dari awal memang potensial kelihatannya dalam permainan-permainannya, ini juga diperkenalkan oleh Adi Atep. Iya, sama. Semuanya direkomendasikan lah oleh Akbar, sang kapten. ini pertama kali main di luar Kediri atau ini daerah ke berapa, Akbar? Ya,
Kalau main udah lama keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya di mana? Weh. Di Kediri ya. Iya. Oke. Apa yang sangat membedakan main di kampung sendiri dengan tiba-tiba harus main di Ende mungkin? Sebelumnya pernah tahu Ende atau gimana, Pak? Belum pernah, baru Belum pertama pernah, ya? kali. Nah, ketika ditawarkan oleh Adi Atep sang kapten ini gimana? Merasa tertantang atau perlu diyakinkan berulang-ulang? Merasa tertantang. Ada tantangan baru, kita coba. Langsung diterima ya? Iya, kita coba untuk ngukir prestasi di sini. Alhamdulillahnya bisa Berhasil, bawa Oke. pulang. Jadi begitu ketemu tim langsung blend atau gimana nih untuk proses untuk blendingnya dengan tim ini? Ya, kalau Kendalanya di apa? Di bahasa biasanya. Bahasa ya. Iya. Iya. Oke. Tapi apa yang dialeknya yang agak ini ya? Atau percakapan kita kan beda. Jadi pertama datang ke sini bingung mau komunikasi untuk lini belakang sulit. Akhirnya berjalannya waktu bisa setel bareng-bareng lagi. jadi bisa dipositioning setelannya bisa bisa pas lagi ya. Kalau Cahaya gimana? Ini pertama kali main di luar Mojokerto atau sudah pernah beberapa kali main di luar kampung halaman? Mungkin udah sering keluar dari Mojokerto. Ya. Kemana aja selain di Ende sebelumnya? Pernah ke Jogja, terus Palembang. Masih banyak lah. Oh iya. Jadi pernah dengar tentang Ende? Belum pernah, baru Pernah juga pertama. ya? Pertama kali itu tapi sudah temenan dengan Adi Atep. Ya sudah. Yang kontak pertama Bang Adi Atep. Iya. Gimana? Ada perasaan takut tidak ketika harus main di Ende yang belum pernah saya dengar nama kotanya ya? Pertama itu ada itu sih. Googling dulu atau? Ya, Di googling mana? dulu. Persende itu gimana gitu. Soalnya baru pertama kali dengar kata Ende itu. Ada kendala bahasa juga pada saat pertama kali latihan bareng dengan teman-teman di sini? Ya, sulit. Bahasanya cepat. Oh, susah dimengerti ya? Ya, beda sama Jawa soalnya. Cara untuk kemudian bisa tune in dengan teman-teman, positioningnya pas itu gimana, Cahaya? Itu sering berjalannya Pasrah aja waktu ya? ya, pasrah. Ngikutin. Atau ada kode-kode khusus untuk setelan teman-teman? Beberapa ada, Iya, beberapa. ya? Tapi cepat kemudian bisa beradaptasi. Dan bagaimana perasaannya ketika main bersama-sama PSND? Teman-teman ini kooperatif, akrab atau gimana? Ya, untuk teman-teman sih itu mudah apa? Mudah adaptasi. Oke. Mau pulang lagi ke Mojokerto atau mau tinggal di sini? Tinggal. Aduh, hidup. Anak sama Ulale ya kayaknya. Idolanya banyak jadi Idolanya banyak ya. Oke, jadi untuk semua fans-fansnya Cahaya, fansnya Akbar Akbar dan juga Adi Atep, nanti boleh titip pertanyaan juga ya. Nanti ada apa yang mau ditanyakan. Karena saya juga akan bacakan beberapa yang ikut bertanya juga ini ya. Sebelumnya kami sudah tayangkan beberapa video di YouTube channel RRIND terkait dengan ETMC ini. Ada beberapa ini terkait dengan polemik ketika ada ini Perseftim melawan Persende waktu itu ya. Iya. Nah, kita yang nonton saja dari jauh ini panik ya, karena Pak Manajer langsung di depan ini dan ada hujan batu di negeri orang. Iya. Pak Manajer coba cerita sedikit dong waktu itu perasaannya gimana Pak? Nanti ketua Askap dan juga pelatih serta pemain boleh tambah cerita. Ada yang mungkin netizen yang menyaksikan kita lewat YouTube ini belum tahu pada saat kejadian itu apa sih sebenarnya permasalahannya yang terjadi pada saat itu. Kalau kemudian apa yang menjadi pemicu dari hujan batu itu, saya pikir kita juga kurang mengerti, kita juga kurang tahu karena memang waktu itu konsentrasi kita ke tengah lapangan. Tetapi harus saya ceritakan ya, bahwa memang intimidasi dan segala macamnya itu memang sudah kita terima oleh oknum lah, oleh beberapa oknum supporter itu memang dari perjalanan ya dari perjalanan itu kemudian
begitu bis kita mau jalannya cepat, di depan itu diperlambat, diminta jalan juga tidak dikasih. Nah, begitulah yang biasa sering dibuat. Terus kemudian sampai di depan pintu masuk stadion juga, karena berjubel penontonnya, supporternya juga banyak. Kita juga tidak diperlakukan khusus di situ. Sepertinya kita mau datang nonton bola aja nih, bukan yang mau main. Sehingga jalan kita di situ juga tetap saja lambat, karena memang ada rombongan supporter, tambah beberapa oknum yang dengan caranya mengintimidasi, sampai dengan kita masuk ke lapangan juga waktu anak-anak, adik-adik pemain ini melakukan pemanasan. Persis jarak antara anak-anak ini melakukan pemanasan dengan pagar itu kan dekat nih. Memang sudah diteror begitulah, dengan bahasa-bahasa, dengan kata-kata yang kurang Kemudian manajer mengadukan untuk mengabaikan atau gimana? Ya, memang saya sering sampaikan ke adik-adik pemain ini bahwa kalau untuk bermain di suatu tempat, kalau barometernya adalah jumlah penonton, maka tidak ada apa-apanya. Bukan untuk meremehkan, tetapi semua ini Adi, Atep dan beberapa teman yang lain itu sudah bermain di atmosfer penonton yang lebih dari 10.000. Ya, sudah beberapa kali bermain. Jadi kalau hanya jumlah supporternya sebegitu saja, saya meyakinkan mereka bahwa tidak perlu dikhawatirkan selama itu tidak anarkis, selama dukungan itu masih dalam batasan sportivitas yang biasa. Itu saya rasa biasa, karena jumlah penontonnya juga tidak banyak sih sebenarnya, cuman waktu lawan Persib Team itu mungkin 1.000-2.000 aja mungkin itu. Tapi kalau di ND ini kan bisa sampai belasan ribu. Saya yakinkan mereka bahwa tidak usah khawatir, tidak usah takut, dan memang waktu pertandingan juga normal, tidak ada situasi yang rumit diakibatkan oleh tekanan-tekanan itu. Kalau soal lemparan-lemparan itu memang sudah kita dapati sejak setengah main ya. Setengah main waktu kita mau kembali ke ya sudah. Waktu kita setengah main, babak pertama berakhir, kita masuk kembali ke locker room, itu juga sudah dilempari dengan air kemasan itu, itu sudah dilempar. Dan bahkan ada pemain kita tadi, si bek kiri yang Hasan itu, yang dari Marole itu juga sempat dihantam sama lemparan aqua itu persis di pelipisnya. Tapi kemudian kita masuk, selesai itu juga sampai dengan di dalam ruang ganti juga terus ada teror itu juga sebenarnya dibuat. Puncaknya ya waktu itu puncaknya itu kemudian ada lemparan. Kalau waktu lihat di video tadi yang viral saya berlari itu, memang itu malah lari di tengah lapangan. Ya, itu saya diarahkan aparat seperti itu atau tidak. Waktu itu saya baru pulang dari meja pengawas pertandingan karena melakukan protes atas beberapa lemparan air kemasan itu, air mineral kemasan itu sudah arah ke bench dan sempat juga mengenai salah satu ofisial kita. Saya mau melakukan protes, saya sampaikan ke pengawas pertandingan bahwa ada ofisial kita yang kena lempar, kemudian ada lemparan-lemparan berikutnya ke bench. Waktu saya sampaikan itu dan kembali persis sama-sama dengan beriringan dengan Pak Sabri masuk. Waktu saya mau kembali ke bench, itu lemparan itu sudah bukan air kemasan lagi, itu sudah batu. Karena sudah hujan batu, ya sudah lari aja ke tengah lapangan itu. Aman tapi ya setelah itu? Aman. Setelah itu kita setelah itu memang yang sasaran lemparan itu kan sudah ke bench dengan batu-batu, kemudian semua pemain kita evakuasi, kita suruh ke tengah lapangan, kan lemparannya udah jauh itu, nggak sampai
Memang kita juga di apa namanya ditenangkan, coba dibantu diamankan juga oleh rombongan supporter Flores Timur juga itu, Persib Tim juga yang ada di belakang dari mana? Dari Terong. Mereka itu ada di belakang space yang berhadapan dengan tribun. Persis kami mundur ke belakang, mereka itu yang kemudian memberi kekuatan, memberi keyakinan kepada kami bahwa tidak semua itu hanya oknum dan mereka siap untuk membantu mengamankan kita. Jadi terima kasih sudah menjaga situasi dengan aman gitu ya, sehingga berjalan dengan lancar sampai ke final. Nah, ini juga ada beberapa juga yang ikut komentar di YouTube channel RRIND di beberapa video yang kami tayangkan terkait dengan ETMC ini ya. Nah, ini kan sudah menang di ETMC Altari Memorial Cup 2022. Biasanya akan lanjut ke Liga 3 Nusantara begitu ya. Pak Ketua Askap, ini nanti proses selanjutnya seperti apa nanti untuk PSCND? Ya, tentunya ada kelanjutan. Setelah kita menjuarai, kan seperti yang 17 yang ada waktu itu ya. PSCND sampai kemarin di Kudus. Ya. Oke. Kudus pada saat itu kita dominasi masuk besar sehingga kita tidak lolos ke divisi 2. Nah, sekarang pasti ada kelanjutannya, apakah di Bali atau di Tangerang, kita belum tahu itu. Nanti finalisasi kita mesti menunggu juga informasi dari Asprov ya. Prosesnya akan seperti apa nanti? Nah, Tahapan-tahapannya. Informasi resmi itu pasti dari Asprov ke Askap. Bahwa biasanya itu bulan November ya. November kita sudah harus berangkat karena pertandingan itu di awal-awal Desember. Terus kemarin juga manajer dalam kata hati waktu diterima oleh pemerintah sudah menyampaikan kepada Pak Bupati, Pak Bupati, ini tentunya ada kelanjutannya. Nah, kalau ini ada kelanjutannya dan kami juga sudah melaporkan, ya saya dengan ini manajer juga lapor ketua kami, mudah-mudahan Pak Firly dengar, lapor ketua bahwa ini ada kelanjutannya, ketua juga mendukung. Ketua juga mendukung karena tidak terlepas dari budget atau anggaran untuk dukungan ini ya. Dan saya sudah omong juga diskusi dengan manajer dengan ini, waktu kita juga tidak terlalu lama Ya, tinggal sebentar saja ini ya. mereka ini pulang, ketemu dulu dengan orang tua. Diperbolehkan pacar, pulang dulu berarti ya. ketemu dulu dengan orang tua, pacar, dulu. Nanti fansnya kecewa Pak Ketua Askap ya. Kita coba lakukan komunikasi lagi untuk bisa bersama-sama dengan tim ini. Jadi tidak otomatis yang kemarin yang ada di sana itu semuanya diberangkatkan. Ada seleksi lagi? Itu pasti. Kita Dari akan internal evaluasi. tim ya. Ya, itu tim. Nah, evaluasi nanti juga Askap akan memberi masukan satu blok kepada manajer untuk Apa saja mungkin boleh tahu setelah pengamatan kemarin 20-an hari di Lembata, masukan-masukan seperti apa nanti? ada juga regulasi itu kan membolehkan. Ada yang bagus misalnya untuk mendampingi Cahya, ada striker dari ya Rotendao bisa, ada juga dari Lembata sendiri mungkin itu nomor 7-nya untuk mensupport bersama dengan Atep dan juga si Selvin. Jadi sambil kemarin 20-an hari itu sambil kemudian radar terpasang ini ya. Bagus, kita coba komunikasi, saya sudah ngomong dengan manajer, nanti manajer berkomunikasi dengan ya manajer Rotendao, manajer Persebata atau manajer. Dimungkinkan untuk itu ya regulasinya ya. Oke ya. Jadi ini tinggal beberapa waktu. Bagaimana kalau nanti ini akan kemudian nanti mulus ya perjalanannya, seleksinya. Apa yang dipersiapkan oleh Pak pelatih kepala? Kalau di YouTube kami ini ada yang bilang seperti ini ya. Ende bisa masuk final atau bahkan bisa menjuarai ETMC di Lembata karena semua tim yang ikut di ETMC Ende adalah salah satu tim yang sangat komplit serta konsisten dalam permainan maupun hitungan-hitungan di luar lapangan. Meskipun dalam main marking pemain Ende sederhana, tetapi
dalam determinasi fallback strategi menunda menekan lawan, strategi force checking atau pressing menekan lawan, mempertahankan zona marking atau space covering di daerah sendiri, atau epiglotis daerah tengah. PSND memang unggul. Luar biasa ini Om Lala ya. Memang ada setelan-setelan seperti ini ya, atau ini hanya pengamatan orang saja? Itu mungkin pengamatan orang aja. Tapi sebenarnya resepnya apa sih untuk kayak ini? Resepnya bisa sukses ini kami banyak berdiskusi itu. Nanti untuk kedepannya kita langsung, kalau misalnya nanti akan masuk ke Liga 3 Nusantara, Liga 3 Nasional, dari hasil evaluasi kemarin, apa yang masih kurang yang bisa ini langsung disampaikan kepada manajer, AS, ke pemain, dan juga supporter dan pemerintah Kabupaten ND, apa yang masih kurang yang harus kita lengkapi untuk nanti ke Liga 3? Yang masih kurang itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Askap tadi, kami masih sangat membutuhkan pemain-pemain yang mungkin kemarin yang kita bawa ke Lembata atau adik-adik yang kita percayakan ke sana itu mungkin minim pengalaman. Jadi saya sepakat dengan Pak Ketua Askap nanti melaporkan ke Pak Manajer bahwa pemain-pemain mungkin di kabupaten lain yang kita pikir bagus bisa kita ajak untuk bergabung. Nanti kalau soal strategi apa segala macam nanti baru kita racik bersama, berdiskusi bersama ya. Belakangan nanti ya. Oke. Jadi racikan-racikan seperti yang disampaikan oleh ini yang sudah menyaksikan kita di YouTube. Ada juga yang memberi masukan jika tim yang unggul dalam kualitas, pemain tetap tidak punya tim coach yang menganalisis mikroskopik permainan, harus punya. Apakah memang ada dipersiapkan seperti itu? Tim khusus yang kemudian untuk menganalisis ini mikroskopik permainan. Kemudian juga ada yang bilang gradien akurasi tendangan bola, menahan bola dan mengoper bola ini perlu kemudian jadi catatan. Penguasaan iptek yang komprehensif juga perlu agar ini bisa mengembangkan permainan bola jika berhadapan dengan tim lainnya. Lalu juga ada yang bilang kalau bisa ini bermain dengan tim-tim besar lainnya di NTT, jadi uji coba begitu ya. Ini ada beberapa masukan yang sudah ikut diberikan oleh netizen ya, yang sudah menyaksikan kita di YouTube channel RRI ND di beberapa tayangan kami dengan topik itu. Saya ini sebelum kita mengakhiri, untuk ketiga pemain kita ini, kalau misalnya nanti melaju ke Liga 3 Nasional, Adi Atep apa harapannya ya? Tapi Adi Atep masih bisa tidak umurnya nanti kalau itu? Masih bisa Adi, jadi masih bisa ada harapan. Ya, apa harapannya? Harapannya tentunya kita bisa melangkah lebih jauh saja. Untuk ke tingkat nasional, kalau bisa ya tembus ke Liga 2 lah. Ya, itu apa yang harus kemudian sama-sama dipersiapkan Adi? Tentunya dari teman-teman ya. Kita butuh amunisi baru lagi. Kita butuh teman-teman yang di luar ND yang lebih bagus. Kerja keras intinya. Niat untuk ke Liga 2 pasti. Oke, baik. Dan Akbar, mudah-mudahan saya masih tetap dipakai begitu ya. Atau ada harapan lain Akbar? Harapannya kedepannya lebih baik lagi di tim dan semoga bisa mencapai target Liga 2. Kalau kamu dari luar melihat ketika masuk ke tim Persib, apa yang masih kurang di situ? Pengalaman dari teman-teman di sini. Jadi harus lebih banyak apa? Berlatih? Bukannya cuma berlatih sih, cuma kita harus berani keluar mencoba tantangan baru. Oh gitu. Ya. Jadi perbanyak jam terbangnya ya. Betul. Oke, ya. Kalau Cahaya gimana Cahaya? Cahaya paling kalem nih dari tadi ya Cahaya. Harapan saya semoga Persija ini bisa naik kasta. Naik kasta, amin. Oke. Ke Liga 2. Apalagi? Ya untuk teman-teman ditambah semangatnya supaya mainnya lebih ngeyel lah. Oke, iya. Jadi Cahaya nih luar biasa. Kak Desi pantau di media sosial banyak fansnya begitu ya. Sudah ada yang pernah langsung datang ke Cahaya? Banyak. Sering ya. Oke, jadi nanti mudah-mudahan itu jadi semangat baru gitu ya untuk adik-adik kita. Tapi jangan sampai karena
semangat baru yang datang melupakan tugas pokoknya begitu ya. Ketua tim nanti yang marah. Dan yang terakhir, ini yang banyak juga dititipkan pesan karena baru-baru ini tim kita ini mendapatkan total 400 juta rupiah ya. Jadi 200 juta dari turnamennya, kemudian 100 jutanya dari Bupati ND secara pribadi ya? Iya. Oke, secara pribadi dari Bupati ND, lalu 100 jutanya dari diaspora asal ND Pak Erles. Mereka menanyakan kira-kira 400 juta ini akan ada untuk tim Perse atau akan diapakan 400 jutanya? Boleh mungkin disampaikan bocorannya atau disimpan saja dulu ya? Baik. Kalau informasinya memang begitu ya. Ada kurang lebih 400 juta. Saya mau klarifikasi sedikit nih. Kalau yang 2 itu kan pribadi. Pribadi dari Pak Bupati 100 juta dan kemudian dari Pak Erles 100 juta. Kalau yang hadiah 200 itu sebenarnya ada pajaknya itu. Ada pajaknya 10%. Jadi yang diterima 180 juta, tetapi hadiahnya juga kita belum ambil karena ada proses administrasi yang mesti diselesaikan di Lembata kemarin. Kita belum bisa selesaikan proses administrasinya itu, kelengkapannya. Nanti ya pasti kita akan balik sana untuk menyelesaikan. Kaitan dengan yang tadi, selaku manajer tentu kita akan maksimalkan bonus itu untuk pemain. Untuk pemain persentasenya nanti kita akan atur untuk pemain, dan kesuksesan ini adalah kesuksesan tim juga. Pemain ini juga dikomandoi oleh manajer dan tim pelatih, ada tim lain-lainnya yang ada di dalam manajemen ini, sehingga kita atur persentasenya masing-masing, tetapi persentasenya terbesar tetap ada pada pemain. Jadi untuk pengembangan mereka ke depannya begitu ya. Pokoknya sudah diatur begitu persentasenya. Bukan untuk pengembangan, kita bagi itu. Kita bagi. Ya, karena itu sifatnya bonus. Nah, itu kan hadiah dan bonus, jadi kita alokasikan seluruhnya kepada tim ini. Ya. Sudah senyum gitu ya. Ya. Dapat berapa kira-kira dari total 380 juta uang sudah diterima semua oleh Perse? Belum, yang kita sudah terima secara langsung cash baru yang dari Pak Erles. Diserahkan oleh tim yang ada di ND tadi malam. Mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan untuk Perse ke depannya ya. Baik itu tadi persentasenya tadi paling besar akan untuk pemain sebagai apresiasi penghargaan untuk mereka, kemudian juga dan lain-lainnya, termasuk apakah nanti ada persentase khusus dipersiapkan untuk Liga 3 atau itu tidak sama sekali ada hubungan dengan Liga 3 nanti? Tidak ada hubungan itu ya. Ini betul-betul bonus. Betul-betul bonus dan hadiah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadirannya di RRI ND. Jadi masih hangat pialanya, hanya manajer saja yang bertangan dingin ya. Tapi kita semua masih hangat dengan semangat kejuaraan ETMC, dan mudah-mudahan saja semua persiapan menuju Liga 3. Masih boleh diberi kesempatan? Boleh. Mau sampaikan apa Pak Manajer? Sepotong saja ini. Kami dari tim dari Perse ND, kami mau menyampaikan bela sungkawa, mau menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dari Perse ND terhadap tragedi Kanjuruhan, tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang. Semoga supporter atau korban yang meninggal dunia itu tenang di alam sana dan mendapat tempat yang baik di sisi di kerajaan surga lah.
kemudian keluarga yang ditinggalkan juga tabah dalam cobaan ini. Semoga tragedi ini menjadi tragedi terakhir di persepak bolaan Indonesia, dan itu boleh menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua, insan sepak bola Indonesia, insan sepak bola Nusa Tenggara Timur, dan juga insan sepak bola, pemerhati sepak bola di Kabupaten Ende yang kita cintai ini. Ya, ini jadi catatan duka di tengah euforia kita ya. Iya. Dan kabar terakhir tadi kita dengar juga bahwa FIFA juga mengeluarkan ancaman tapi belum resmi. Iya. Nanti kita akan tunggu. Kalau misalnya memang ada penundaan beberapa liga yang ada di Indonesia, kita akan tunggu pengumuman resminya ya. Iya. Tapi Pak Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan agar ini nanti dievaluasi kembali ya oleh seluruh perangkat sepak bola yang ada di Indonesia. Ini jadi pelajaran untuk kita sama-sama, dan tentu saja kita sama-sama menyampaikan duka cita mendalam ya untuk persepak bolaan Indonesia, dan mudah-mudahan doa yang tadi sudah disampaikan ini adalah doa-doa kita bersama, dan kemenangan kita, kegembiraan kita ini juga kita jadikan doa bersama ya, untuk kita satukan dengan doa-doa para pecinta bola se-Indonesia untuk semua yang kemarin berjatuhan korbannya dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya di Indonesia. Baik, terima kasih untuk tim Persende dengan semangat juaranya sudah hadir di RRI, masih dengan semangat juaranya kemarin habis diarak keliling kota Ende. Hari ini pialanya singgah di RRI Ende, ini kebanggaan luar biasa. Terima kasih untuk kesempatannya meluangkan waktu di sini. Sukses terus ya, Pak Manajer, Pak Pelatih, Pak Ketua Askap, dan adik-adikku, adik Atep, kemudian Akbar dan juga Cahya. Salam ya buat keluarga kalau kembali lagi ke sana. Dan mudah-mudahan cerita-cerita yang baik yang dibawa pulang ke sana ya. Mudah-mudahan nanti kalau dipanggil lagi ke sini dengan senang hati datang lagi ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Kalau Anda punya pertanyaan, saran, dan juga masukan untuk tim Persende, langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti akan kami teruskan kepada tim Persende. Apakah Anda punya masukan atau evaluasi atau catatan penting seperti yang sering Anda sampaikan di semua tayangan kami yang ada topik ATMC-nya? Silahkan sampaikan saja, nanti kami akan teruskan ke tim. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.